Saya dari kemarin lagi bebenah, nemu tuh rautan pensil. Lupa taruh di mana. Tadi pagi I spend 15 minutes nyari rautan pensil karena pensil saya udah tumpul. Nggak ketemu. Ih, jengkel banget. Kesel banget. Kayak semalam taruh di mana ya? Semalam taruh di mana ya? Kesel ya. Hai, selamat hari Rabu teman-teman semuanya. Senang sekali pagi hari ini bisa menyapa teman-teman. Iwat sudah hadir langsung. Coba tuh kita invite ya. Astaga, ini udah Kamis manis. Besok Jumat ya? Oh my, ini Kamis ya? Iya, ini Kamis. Salah, tadi gue pikir Rabu. Masa? Hmm. Tinggi nada ya. Iya dong. Hari cerah ceria hari Kamis. Kemarin aku abis ini loh. Abis PRP rambut gue mau cerita ke teman-teman gue. Bahagia deh dengan perkembangan rambut gue nih, sehat. Sama gue pengen menyapa all the nurse, all the therapist di Farmanina Clinic yang suka ngedengerin siaran pagi. Selamat pagi, dokter-dokter juga. Pagi dokter. Lucu banget. Semua pada bilang katanya gini, gimana sih katanya 7.15 kau udah mulai. Ya Allah, telat salah, lebih awal salah, semua aja salah. Gue tuh lagi merasa kayak gue tuh disalahin terus sekarang di dunia ini. Najis deh lo. Good morning. Hari ini aku nggak yoga karena jadi yoga itu ternyata harus closingan kliennya. Jadi dia mesti bikin report. Takutnya dia pulangnya malam, tidurnya malam, terus pagi-pagi bangun nggak fit. Dia bilang gitu. Jadi ya udah, gue hari ini berenang aja gitu. Lu pernah nyobain yoga sendiri gak sih pakai video di YouTube? Pernah. Cuma lebih enak ada instrukturnya menurut gue. Pasti. Gue nyobain berkenalan dengan latihan pakai video YouTube, pakai video Reels, pakai video TikTok itu gara-gara pandemi. Dan buat gue boleh lah buat jadi substitute gitu ketika kita pengen olahraga tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Gue pasti cari panduan di video tuh web. Nggak masalah. Karena juga waktu kita Bukan masalah, cuman pengen cerita pengalaman. Nggak semua pengalaman diceritain jadi masalah. Iya, ada apa tuh di belakang lo? Apa? Ada apa tuh di belakang lo? Mana di belakang gue? Lo nggak kagetan ternyata ya? Enggak. Gue kan anaknya self esteemnya terlalu tinggi, cenderung congkak. Najong. Selamat pagi Miki, tadi nanya kacamatanya merek apa? Ini Oliver People. OMG, gue mau nanya ini ke lo. Apa tuh? Ada 2 pertanyaan. Gue mau ngetes pengetahuan lo. Lo tau nggak kalau Meriam Bellina adalah seorang penyanyi? Tahu. Kok orang pada tahu ya? Dia kan dulu tuh apa ya lagunya ya? Gue inget banget karena zaman dia nyanyi itu om gue tuh masih muda banget. Zaman waktu dia nyanyi dulu. Terus waktu dia keluar itu kan zaman catatan si boy apa segala macem kan. Terus dia pernah nyanyi segala, terus kayak jadi bahan omongan di ruang tengah keluarga gitu. Meriam Bellina gitu. Jadi gue tahu kalau dia nyanyi. Apa ya lagunya ya? Kok? Karena di kepala gue, branding yang melekat pada Meriam Bellina adalah she's an actress. Rudat, itu juga benar. Jadi rupanya dia mengawali karirnya tuh as a singer, terus baru pivot ke penyanyi. Artis zaman dulu kan emang kayak gitu. Gitu ya? Iya, mereka tuh seniman. Jadi memang mereka masuk dunia entertainment. Titi DJ deh. Lo tau Titi DJ pernah main film? Iya. Iya kan? Tapi kan Titi kan melekatnya sebagai seorang penyanyi dong. Ya, maksud gue gini loh. Titi DJ pernah jadi pemain film. Terus abis itu dia merasa bahwa gue tuh emang penyanyi. Makanya kemudian dia konsisten. Begitu pula juga dengan Meriam Bellina.
Dia main film, terus ada opportunity untuk nyanyi, dia nyanyi. Tapi ternyata, oh enggak, gue lebih senang main film gitu misalnya. Iya. I get the point. Kenapa jadi ngomongin ini? Karena kemarin macet-macetan di jalan dari PRP, gue sama temen gue Doni ngasih lagi nih. Lu udah lihat belum video klip barunya Meriam Bellina sama Lucky Octavian? Gue gini, hah? Lucky Idol? Iya, ini. Terus gue lihat gitu. Kok Meriam Bellina nyanyi sih, Nek? Terus dia gini, lah ini lagunya Meriam Bellina, kata si Doni. Ini lagunya zaman dulu. Dia memang penyanyi, Nek. Masa? Ya lagunya dulu ya, yang itu bukan merah di pipi, apa ya judulnya ya? Mulanya biasa saja. Mulanya biasa saja, gitu ya? Iya. Mulanya biasa saja, akhirnya gitu aja. Kerap terjadi kan di ibu kota ya. Mulanya biasa saja, penasaran, dia cobain, gitu aja. Ya udah, goodbye. Mulanya biasa saja, ternyata ya emang gitu aja. Iya kan? Becky aja dulu pernah nyanyi kan? Oh iya. Trio apa tuh? Trio ambisi apa trio apa gitu? Trio jala-jala dong. Oh iya. Ya kan? Jadi emang kalau zaman dulu tuh mereka pure seniman aja. Iya sih, gue inget karena zaman dulu juga waktu gue awal mengawali karir gitu ya, kan gue banyak ditandemin sama Ulfa Dwiyanti. Ulfa suka nonton siaran by the way. Ya, lo nari kan pada saat itu kan? Nyasak. Emosi banget pagi-pagi. Katanya habis PRP. Apa yang bikin gak nyaman hari ini? Coba cerita dulu. Papet, lu yang bikin gak nyaman lu. You don't want to know the answer to that question. Gue udah tahu nih, hari ini gue tuh akan mendapatkan banyak sekali serangan kayaknya. Enggak. Gue udah pernah cerita kan zaman awal karir gue tuh. Ulfa Lu suka tandem kan sama Ulfa. Iya, jadi kalau Ulfa udah kecapean, dia suka ajak gue, Mak temenin gue nge-MC yuk gitu. Yuk gitu. Terus kok gue jadi lost my point ya? Oh, nah pada periode itu tuh MC tuh harus bisa nyanyi minimal 1-2 lagu gitu. Terus? Jadi ada kayak di atas panggung tuh ada gacoan lagu 1-2 deh gitu. Ulfa juga sempat bilang ke gue, belajar deh Mak, 1-2 lagu aja. Gue, aduh gue gak bisa nyanyi, Bo. 1-2 lagu aja ya, 1-2 lagu gitu, minimal buat closing, buat klimaks gitu. Nah, tapi gue kan emang gak bisa, so yeah. Dan lu tetap kekeh, enggak, gue gak mau nyanyi, titik gitu kan ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Nggak masalah ya. Ini sebelum kita undang Becky, karena kita janjian mau undang Becky, ada dua poin yang kita janji mau bahas. Did you do your homework? Dokter detektif? Nggak lagi, kemarin gue meetingnya banyak banget. Ya, tapi fenomena dokter detektif tahu kan? Tahu. Terus nggak apa-apa deh ya, lu belum lihat? Nggak apa-apa. Kenapa harus ada gue mesti cek dulu? Apa tanggapan lu terhadap kehadiran account itu? Lah kalau lu mau bahas apanya, Nek? Lu mau bahas hobinya dokter detektif lah, kayak kita kagak kenal. Enggak. Kalau gue mungkin nganggepnya gini ya, karena kan gue terpaparnya sama thread-nya kan, yang ada di Twitter. Terus yang kemudian pindah ke Instastory gitu, mengenai produk-produk skincare, beauty, kosmetik yang overclaim. Dan ternyata ada satu orang, si dokter detektif ini yang menganalisa gitu kan. Bener nggak? Bahwa ternyata jreng-jreng, nggak semuanya benar. Bener nggak? Terus overclaim gitu ya. Bener nggak? Gitu kan? Iya. Terus gue komentarnya adalah, gila ya, emang tahun ini tahun bersih-bersih, tau gak lo? Iya, kemarin lo ngomong gitu. Iya, menurut gue tahun ini bersih-bersih, dan lo kemarin ngirimin gue reels itu kan, yang soal si Supermoon kan, dimana energinya Supermoon itu akan mengungkap, istilahnya gitulah ya, mengungkap hal-hal yang selama ini mungkin lo pendam, selama ini tersembunyi, selama ini diumpetin, tuh keluar semua.
kebuka semua. Nah, menurut gue salah satunya adalah fenomena, gue nggak bilang abal-abal lah ya, tapi fenomena industri beauty di Indonesia. Itu kali ya ngomongnya ya. Terus kan banyak juga yang bertanya-tanya kan, ini kok bisa menjamur banget? Kok tiba-tiba banyak orang kaya muncul dikarenakan mereka bisnis skincare, bisnis beauty gitu kan? Terus ya ini mulai kebuka aja, dan mungkin dokter detektif adalah kayak salah satu medium untuk mengungkap itu gitu. Cuma pertanyaan gue adalah, kalau misalnya dokter detektif itu mengungkap bahwa produk-produk beauty ini overclaim, kok bisa ya lolos BPOM? Nah, itu juga Wet. Gue kan udah tahu gue ya orangnya doyan ngulik ya, karena kan gue pakai skincare itu gue kan bukan yang kayak Pratiwi, kayak lo gitu bacain ingredients. Oh ini ada niacinamide, ada albumin, ada serotonin, ada apalah gitu. Nggak ngerti kan gue ya. Iya, lo itu juga tadi albumin sama serotonin lo kumpulin aja ya. Yang penting kan namanya keren ya. Iya. Nama chemical gitu ya. Lo tau albumin itu apa, Bo? Gue disuruh minum vitamin albumin sama Doni. Lo tahu albumin itu apa, Bo? Penambah darah ya? Apa sih, Bo? Putih telur, Bo. Albumin. Iya. Protein dia tuh. Tapi it sounds ingredientsy nggak sih? It's okay. Kalau serotonin lo tahu kan apa, Bo? Hormon ya, Kak. Iya, hormon bener. Oke, lanjut lagi, Bo. Jadi maksudnya gue tuh tipe orang yang gue mewakili konsumen yang pakai skincare tuh gue cuman baca, oh ini krim malam, oh pakainya sesudah toner nih. Oke, cobain gitu. Gue nggak ngulik, oh ini apa ya, Google apa gitu. Gue nggak gitu. Jadi gue percaya ketika produk gue beli alias sudah resmi dapat izin dari siapapun itu lembaga yang sudah emang tugasnya gitu, ya emang udah aman buat kulit gue gitu lah. Kalau emang nggak dapat izin dan nggak aman buat kulit gue, kok bisa sih lu jualan gitu? Gue agak kesel tuh Wet pas baca itu. Oh ternyata no wonder anak-anak sekarang itu lebih ulet, lebih apa ya, meticulous membaca ingredients, karena rupanya rasa percaya kita terhadap produk tuh benar-benar diuji ya, Nek. Iya. Rasa percaya kita bukan hanya terhadap produk menurut gue, tetapi terhadap setiap hal. Wadah. Tapi bener nggak? Maksud gue ya, satu, masalah beauty aja kita harus, apa yang lo tempel ke muka lo harus cek. Iya. Apa yang masuk ke dalam badan lo harus cek. Orang ngomong aja lo harus cek dia siapa. Aduh, Iwet lu bener banget. Jadi maksudnya jangan terlalu mudah percaya gitu ya. Iya. Ih bener banget. Iya. Bener banget. Dikasih balon udara. Verina dong. Langit biru, awan putih. Ya kan? Jadi nah ini tuh sebenarnya menurut gue juga nggak tahu ya, ini apakah ini ada kaitannya sama si energi supermoon itu apa segala macam. Bisa jadi ini juga pelajaran buat lo gitu. Karena dokter detektif itu kan sebenarnya udah lumayan lama ya. Nggak tahu gue. Maksud gue kok tiba-tiba meledaknya nih baru akhir-akhir ini aja nih. Jelang si supermoon ini gitu. Sama ada 2 poinnya dokter detektif yang ingin gue bahas di sini yang gue setuju. Sekejap. 2 poin ya, tadi gue ingetin ya, lo mau bahas ya. Tanpa nama bilang Iwet Duta Trust Issue. Kadang-kadang zaman sekarang penting untuk punya trust issue. Ember. Silahkan, dokter detektif lagi. 2 poin. Poin pertama adalah, kan dokter detektif bilang yang diulang-ulang dia tekankan adalah mengenai overclaim. Ya, kan lu mewakili industri kreatif ya. Kalau gue kan baru mulai nih belajar berkenalan dengan sosial media. Terus sekarang kan gue udah mulai belajar tuh terima endorsement berbayar, ya kan. Mau ngomong masalah overclaim ini loh. Kadang-kadang memang ya, gue entah ayam apa telur tuh. Klien itu juga ya ngejejelin kita untuk kita sebagai KOL gitu ya, yang di-hire sebagai KOL untuk nge-review produknya. Ngejejelin kita dengan product knowledge untuk video 2 menit
Meni banyak banget. Dan gue tuh bacanya aja gini, gue kalau nonton ini sih lebay banget loh. Heeh. Poinnya tuh apa gitu. Nah, bagus. Mau rugi. Gue udah bayar lu dari A sampai Z, ceritain pokoknya produk gue. Ngerti, ibu udah bayar saya, ibu mau jualan produk ibu, pilih satu poin aja, dan gak usah ngawang-ngawang poinnya. Gitu loh, tapi giliran dibantah gitu, kayaknya tuh kita, ya emang kerjaan kita, lah kan tugasnya Ade untuk nge-review. Ade nggak tuh? Nggak, sama kakak semua orang. Tapi kan kak, kita pengen reviewnya begitu. Jadi akhirnya gue gitu, ya udahlah, udah nggak pakai idealisme, ngerti nggak lu, Wet? Ya udah kerjain aja deh, yang penting invoice-nya lancar, udah yang penting nggak banyak revisi. Kesel gitu. Jadi gue setuju tuh sama dokter detektif, jualan barang ngerti, jangan overclaim, Bo. Itu jatuhnya jadi dodol. Lu ngedodolin orang. Bener nggak, Wet? Bener. Makanya gue boleh acung jempol tuh buat klien-kliennya Duet. Kalau yang tadi masuknya kan klien pribadi. Kliennya Duet, lu setuju nggak? Ya, nggak ada loh yang ngasih brief yang berlebay, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Setuju nggak lo, Nek? Ada gue yang bemperin soalnya. Iya juga sih. Kan begitu tinggal masuk ke lo, udah lo tinggal baca. Di part gue yang berantem tuh. Enggak, ini nggak bisa kayak begini, ini harus begini, ini harus begini, gitu. Iya, jadi aku tuh ingin membahas mengenai overclaimingnya itu gitu. Jadi jangan salahin masyarakat kalau masyarakat itu ragu ketika lihat iklan, ketika lihat review. Karena kita tuh terbiasa dijejelin sama orang jualan yang bukan overclaiming lagi, extrovertly overclaim. Lo tau nggak? Tapi ya, pada takut sama Kak Iwat WK. Lo tau nggak? Gini. Nomor satu ya, alhamdulillah tuh klien yang... Bentar ya, Bajai lewat dulu, boleh? Boleh? Ya, gimana? Bentar aja. Jadi, sebenarnya siapa namanya? Si klien itu tuh juga kalau perusahaannya memang bener ya, Bo ya. Mereka tuh nggak boleh overclaim. Suara susu lu kayak pipis. Ya iya, namanya juga air ketumpah ke sini, gimana sih? Terus, dia pertama nggak boleh overclaim. Karena BPOM itu sudah melarang, Bo. Dalam materi iklan, lo tidak boleh overclaim. Apalagi produk-produk yang sifatnya memang kayak, misalnya tuh memberikan efek sesuatu kepada tubuh. Itu tuh aturannya keras banget, Bo. Aturannya tuh ketat sekali. Makanya, kadang-kadang tuh brand suka juga agak takut. Kalau brand bener ya. Nah, terus gue agak gini jadinya nih, jangan-jangan brand lo juga brand yang kayak... abal-abal. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua, orang itu nggak bisa dijejelin message lebih dari 3, Bo. Gue setuju, Wet. Ya kan? Nah, makanya waktu terakhir kita meeting kan langsung gue yang set. This is the message that we want to convey. This is the message that we want to deliver. Gue cuman kasih 2. Karena I spare room for them to put another one. Oke. No. Supaya gue tahu, karena cuma 3 nih. Oh, jadi gue juga bisa melakukan itu ya kepada klien. Bisa. Gue gitu. Pak klien, message-nya 3 aja, Pak. Dipilih tuh dari 24 poin. Jangan. Saya. Jangan. Lo yang ngedirect. Pak, boleh nggak kita pilih 3 aja ya? Gitu. Nah, gitu langsung bilang. Mas, menurut aku, kayaknya lebih tepat kalau kita ngomong 3 aja. Misalnya nih, lo mau endorsing produk pelembab. Gitu ya. Pelembab tuh apa sih? Khasiat yang paling penting dari pelembab? Niacinamide misalnya. Atau apanya. Udah, itu aja lo fokus. Okay. Gitu. Atau kadang-kadang gue suka gini, Mas tuh mau cerita apa sih? Kenapa kita harus pakai ini? Gitu. Makanya gue suka gemes tuh kalau misalnya cuman diperintah aja suruh ngerjain. Oh iya. Dan gue rela untuk ya udah, kalau misalnya memang lo nggak mau mengikuti dengan cara gue, kita nggak jadi kerjasama, nggak apa-apa. It's okay. Gitu. Karena gue juga nggak mau terus gue jadi kayak orang tolol yang dicucuk hidungnya suruh ngomong sesuatu yang tolol banget sih lo. Gitu.
Iya, very overclaim gitu. Iya kan? Hmm. Itu. Iya, jadi no one, ya poin dari pengalaman gue, dari poinnya dokter detektif, gue ngelihat, ya iya no wonder ya orang kita tuh punya trust issue banget gitu. Satu, oh kayak yang mendapatkan sertifikat udah dijual kita jadi bertanya-tanya bener apa enggak. Sama kita tuh terbiasa dijejelin of information sama dengan overclaiming. True, betul. Dan ini tuh sebenarnya gue pingin, nih Alam Wibowo bilang, cari message yang simple tapi catch attention, yes. Yes. Sama satu lagi, Bo. Ini kita ngomongin soal produk-produk yang biasanya lo review ya. Karena kan produk yang biasa lo review tuh produk beauty. Yang biasanya memang suka ada kata-kata yang, aduh keder banget deh nih gue. Heeh. Nah, itu harus ditranslate menjadi bahasa konsumen. Oh, Iya kan? Kalau lo ngomong albumin, serotonin, niacinamide, puyeng, Bo. iya. Oh, Konsumen nggak ngerti itu. iya betul. Iya nggak sih? Terus. Gitu. Sama ada namanya ekspresi kreatif juga. Ekspresi kreatif. Iya. Makanya kadang-kadang gue nggak dipilih ya. Jadi KOL gitu ya. Kliennya juga jiper kali ya ketemu gue ya. Lu banyak maunya, say. Intimidating, yes. Yang ada lu ngedirect dia. Iya, biasanya sih gitu emang. Bayaran influencer, dapat direction, rugi banget. Ember. Ih, harusnya merasa beruntung dong. Bego ya kliennya. Iya kan? Tuh, gue bilang juga ape. Lu pade. Katanya Becky udah ada, mau kita naikin. Boleh. Sambil lo naikin Becky, sambil gue cerita. Gue tuh baru belajar, Bo. Bahwa ternyata, kan kita udah perawatan nih ya. Segala botox, segala HIFU, segala PRP, apa segala macem. Ya kan? Tujuannya biar awet muda kan? Enggak sih gue, bukan buat awet muda. Kalau gue, I just want to look better in my age. Ya. Nah, in your age itu kan memang kadar kolagen udah rendah ya. Aduh, rendah banget kakak. Bukan lagi. Dan ternyata mau lo perawatan kayak apa, kalau kadar kolagen itu nggak ada intake yang bagus, percuma, Bo. Gue baru tahu itu. Maaf ya, mengenai kolagen intake nih. Apakah kolagen intake berpengaruh ke kecerdasan intelektual? Gue lupa lo cara ngundang orang gimana, Jack? Hai. Lo minum kolagen deh. Gimana ya? Yang ada gambar orang dua. Terus diapain? Aduh, Kabek, coba ngomong dulu. Aduh, TikTok. Nggak ada, bukan TikTok yang salah. Yang gue kan harus nyalahin orang dong. Nyalahin siapa? Gila ya, emang dasar kelakuan manusia. Terus, ini dia Becky Tumeu. Nah, udah. Tuh. Jadi doyan nih. Ya udah belum tuh gue mandi. request. Iya, Gue Bo. request tuh barusan. Jadi tinggal diceluk gitu. Dia lebih Ini kok- gampang begitu. Apa nih ceritanya kok baru keramas gini? Loh, memang pagi-pagi mau beraktivitas, waktunya keramas, keramas. Wah, ini dia mau bikin ini nih live apa namanya tuh Get Ready With Me nih kayaknya nih. Bukan, enggak. Kamu lebih senang mana? Sebentar. Kepalanya. Sebentar, aku mau bertanya dulu. Rombongan anjing gue masuk nih, berisik dia nih. Jing, jangan berisik ya. Mamanya mau live. Aku mau nanya sama kamu coba, lebih seneng mana? Live sama kita atau sama ML? Duile, cemburu. Gila, sering banget live sama ML. Abis diundangin melulu, jadi gue punya nama baru. Apa Kalau Luna Maya kan punya produk namanya Nama. Benar. Ya. Kalau aku Becky Tumewu, enggak ada singkatannya sih, cuman emang hobinya namu. Namu aja, Bener. namu mulu gitu. Anaknya seneng nangga ya? Aku tuh seneng nangga. Kalau aku tuh suruh buka sendiri warung aku gitu ya. Kukut-kukut, siap-siapin. Aduh, lelah. Bener. Tapi kalau udah lagi ada yang live nih. Namu assalamualaikum. Pada
Pagi. Lagi ngobrol apa sih? Bener. Cuca ya bergabung. Bener. Aduh. Menarik nih gitu ya. Iya, namu deh. Ngomongin Namo, lu tuh tahu nggak sih kemarin gue ngobrol sama Doni di mobil, sekarang tuh banyak loh selebriti yang kita kenal, nama-nama yang kita kenal juga suka rajin live TikTok, namely gitu ya. Kalau Donna Harun kita udah tahu, Adam Sandler, Adam Jordan suka live TikTok. Gue kemarin ini nemu Roni Waluya. Roni Waluya memang live TikTok melulu. Roni Sianturi juga. Roni Sianturi. Nyong nih. Kalau gue bisa nyanyi ya kayak dulu gitu ya. Kalau dulu kan gue sebenarnya gue denger tuh tadi Becky dulu nyanyi apa Trio Jala-Jala, benar. Tapi sebenarnya sebenarnya gue tuh mulainya tuh nyanyi tahu. Nyanyi. Nah, tapi kalau gue bisa nyanyi ya Dev ya, gue bisa kali tuh. Live nyanyi aja karaoke sama laki gue. Gak usah dipikirin kan, lu nggak bisa, udah nggak usah pusing. Bisa lu pengen bisa semua dalam hidup, nggak boleh rakus. Iya, sama kan Bisain buat bingung yang ya. lain. Gimana sih nyambungin musiknya gitu ke live TikTok gitu? Iya, Roni Waluya sama Roni Sianturi pinter loh, Wet. Jadi kayak dia ada mic, terus dia main lagu gitu. Karena ada yang suka nge-DM gini, Kak, naik tingkat dong duet siaran pagi, putar lagu, opening sama closing. Dalam hati gue gini, gue gak ngerti caranya Mali. Kayak siaran radio ya Nek. Aduh udah gak usah, gini aja gak repot kan? Udah banyak tuh yang dengerin dan kangen setiap hari. Udah deh. Kan harus ada story, the story of your life. Ya kan? Ini bukan live hidup, tapi live, siaran live gitu. Nah, kamu kemana sih Kabek pagi-pagi udah mau siap-siap begini? Enggak, jadi gue tuh ya nggak tahu kenapa mungkin umur gue lebih banyak sekarang. Itu kalau gue kayak gitu, abis itu pusing tuh pasti. Iya bener. Gue udah bisa sok karena retina mata gue sudah menempel dengan baik kata dokter kemarin. Enggak. Jadi gue tuh Wet Dave, gue nggak tahu ya belakangan ini gue tuh kenapa? Ada cenihan, Mbak Ceni. Hai, cenihan tuh Mbak Ceni tuh. Nah jadi gue tuh sekarang ya jam 10, kadang setengah 10 malam gitu. Udah bener-bener masuk kamar, masuk selimut, nggak lihat HP lagi. Terus gue gampang banget tidur loh. Ya udah, emang udah umurnya, Beb. Jangan dilawan, ikutin aja. Makanya, terus akhirnya gue bangunnya pagi. Dan gue pikir, nanti siang gue mau beraktivitas ya, gue mandi aja dari sekarang. Gue mau mandi, gue mau dandan, gue mau keringin rambut. Siapa tahu abis ini gue masih bisa bebenah. Gue demen bebenah, Bo. Kelihatan. Tapi lo tahu nggak sih? Gue itu kan gue punya klien ya, salah satu nyonya orang terkaya di Indonesia. Usaha apa dia? Ada deh. Nah, jadi si nyonya ini awet muda banget. Lo pasti tahu, Dave. Lo pasti tahu, Wet. Si nyonya ini awet muda banget. Ini kita bicara umur 60 ke atas ya, mungkin mendekati 70. Jadi ternyata resep awet muda beliau selain duitnya banyak, itu sih kayak udah langsung mafhum ya. Begitu kayak duitnya banyak tuh pasti awet muda sih. Benar sih. Kalau dia duitnya banyak dan tidak awet muda, artinya dia kurang pandai manage uangnya untuk mensupport happiness-nya sendiri. Betul. Lanjut. Nah, jadi selain yang duitnya banyak itu tadi, jadi dia itu Wet Dave, dia benar-benar jam 7, jam 8 itu dia udah tidur. Bangun jam 4 pagi dan mulai beraktivitas, yoga, menghirup udara yang bisa jadi lebih bersih jam 4 pagi ya, Nek, sebelum udah pada ya antri ya kan transportasi Jakarta. Nah kayak gitu Bo, udah deh
Habis itu nunggu cucu pulang sekolah, cucu pulang, mampir rumah Nai-Nai, kemudian Nai-Nai main-main dengan mereka, gitu. Sedia makanan, makanan sehat, mungkin chefnya pribadi, ya kan? Nah, gitu dah. Nyonya rumahnya di mana tuh? Kayaknya daerah Menteng deh Nyonya. Bisnis apa tuh Nyonya tuh? Tidak jauh dari rumah Nyonya, Nyonya punya gedung di tengah-tengah Bundaran HI. Sudah tebak-terka kita sayembara berhadiah buku arahan Iwet dan Jay. Sudah Kayaknya gue tahu nih Nyonya. Iwet nggak terima banget deh kalau ada nyonya-nyonya Jakarta dia nggak kenal, kesel ya. Tahu gue. Iya deh. Nyonya senang kesenian ya Nyonya ya? Oh pastinya, Nyonya punya gedung kesenian khusus. Ya, Kita kan? suka menumpang di tempat kesenian Nyonya. Nah, Nyonya suka bikin pagelaran-pagelaran ya. Wah, gue juga udah bisa nebak. Bye. Udah ya, jangan ngomongin Nyonya lagi. Tapi Nyonya itu sederhana banget loh menurut gue. Bener Ya. banget. Iwet, Bener banget. tadi kan lu Oke deh. bilang katanya, Iwet kan ngingetin kita makin tua itu kolagen makin menurun. Terus Becky ngomongin nyonya, terus ada yang komentar lucu gini. Jadi pada dasarnya uang adalah kolagen sesungguhnya dalam kehidupan. Benar sekali. Uang itu selain dia menjadi kolagen sesungguhnya dalam kehidupan, dia juga bisa untuk beli kolagen, bisa untuk beli albumin, bisa untuk macam-macam uang itu. Ya, niacinamide juga ibaratnya ya, niacinamide juga tuh biangnya niacinamide bisa lo beli kalau lo punya uang. Say, kalau punya uang, jangankan lu jadi owner, lu jadi maklon aja tiap hari bisa ganti maklon, Say. Nah, itu dia. Gue mau Bener bahas ini, ngomongin nyonya tadi, kemarin kita juga membahas mengenai film Emily in Paris. Lu udah nonton belum season 4? Kalau belum nonton nggak apa-apa. Gue belum. Tapi lu, are you familiar with the character Sylvie Gatu? Yes. Oke, karena kemarin kan meme-nya banyak beredar tuh dari anak-anak Z. I want to grow old like Sylvie Gatu. Masa? Yes. Oh, Gatot iya. kan bosnya kan? Yes, benar. Yes. Terus lanjut deh. I want to grow old like Sylvie Gatu. Sylvie Gatu is my apa tuh namanya alter ego when I'm 60. Sylvie Gatu is my idol. Viva Sylvie Gatu gitu. Jadi kayak patronnya anak-anak Z ini terhadap perempuan strong itu Sylvie Gatu. Nah, yang gue pengen bahas bersama dengan lo adalah rupanya yang disenengin sama Z sama yang kemarin kita bahas dari Sylvie Gatu adalah karismanya, Beb. Oh iya. Iya, gimana Iya. dia itu tahu apa yang dia mau. Kan Diet Prada aja sampai bikin collage picture gitu mengenai Sylvie Gatu. Dia tahu apa yang dia mau, self confidence-nya gitu. Dia rule lady boss deh, lady boss. Iya, lady boss. Oh ada Abu Marlo. Hai Abu Marlo, good morning. Terus Yang gue pengen bahas kemarin, lanjutin obrolan kemarin. Dapatkah karisma dipelajari? Lu nanya gue. ya. Mau dibahas bertiga. Tapi Jangan kan marah. dulu, Nah, kan lu karisma buru-buru. itu bisa dipelajari dan karisma itu antara lain bagiannya adalah untuk menahan emosi yang seperti barusan. Enggak. Kidding. Yuk, ada apa? Gitu. Ya, tadi ulang lagi. Ya, dapatkah kita mempelajari karisma gitu? Can we learn how to be charismatic? Kemarin kita Kalau sudah gue membahas bilang sedikit. bisa. Hmm. Kalau gue bilang bisa. Semuanya bisa dipelajari. Gak ada yang gak bisa asal lo mau. Dan apa sih pengertian karisma untuk masing-masing orang? Gitu. Karisma itu sebenarnya apa? Coba dicari dulu definisi karisma. Lu nggak tahu kan lo yang guru. Gue gak di briefing sama Coba kita klien. bahas ya. Coba kita bahas bersama ya. Kemarin kan kita juga udah bahas, Web. Karisma itu kita menerjemahkannya orang yang berkarisma. Orang yang karismatik tuh orang yang kayak apa sih?
Orang yang punya rasa percaya diri. Kalau Iwet menggambarkan nggak celingak-celinguk. Oke, apakah karisma itu sama dengan charm? Sama. Sama. Jadi Sama. bahasa Inggrisnya adalah charm. Yes. Karisma itu. Nah, Pesona. jadi pesona, betul. Jadi yang pernah gue pelajari adalah kalau orang yang punya charm, ya, nih kita bicara tentang orang yang punya charm. Jadi orang yang punya charm itu bukan berarti dia pasti cantik, Yes. dia pasti gaya, trendy, sesuai dengan apa yang orang-orang tahu, ya. Oh, yang mesti gaya, yang mesti trendy itu kayak begini gitu. Tidak. Tetapi kalau orang yang punya charm, dia dikatakan charming adalah ketika orang itu bisa membawa dirinya dengan baik dan bisa membuat orang lain merasa nyaman bersama dengan dirinya ini yang charming ini. Jadi orang yang charming tidak akan ada kesan mengintimidasi. Orang yang charming itu akan membuat orang tuh merasa dihargai, gitu. Orang yang charming itu adalah yang di saat dia berbicara, dia enggak belagu tetapi berisi namun menyenangkan. Jadi kunci dari charming juga adalah humble atau kerendahan hati. Silakan Iwa. Ini kan yang gue bilang kemarin sama lo, Dev. Contoh charming, pesona, karisma artis Indonesia itu Becky Tumewu. Gua kata juga apa? Tuh. Ya, tapi betul pembahasan duet kita kemarin tuh tepat sasaran ya. Charm itu mengenai pembawaan diri, orang yang nyaman terhadap dirinya sendiri dan membuat orang lain nyaman berada bersama dia. Kan Iwet bilang, tapi tidak intimidatif dan tidak agresif, betul. Memiliki daya pikat dan mampu mempengaruhi, betul. Yes kan? Dan ada humility gitu, ada a sense of humility. Betul, betul. Nah, jadi kalau tadi ada yang komentar, tapi Sylvie itu intimidating. Nah, artinya gini, Sylvie is a leader. As a leader, dia punya karisma, punya charm. Tapi not only that she has this charm, ya, karisma tersebut, tapi dia juga punya kemampuan seorang leader yang mana dia memang harus asertif. Bisa jadi di bagian-bagian tertentu assertiveness-nya ini diperlukan. Bisa jadi di bagian-bagian tertentu, namanya manusia, assertiveness-nya ini kebablasan. Yes. Kabek. Ke bawah. Yes. Jangan berat-berat. Asertif itu apaan? Assertif gampangnya tegas. Kemarin apa? Tegas. Tegas. Oh, asertif itu tegas. Firm. Yes, asertif itu adalah sebenarnya ini asertif itu adalah gaya komunikasi yang asertif, bisa dikatakan demikian. Jadi asertif itu sebenarnya lebih straightforward, tidak bercabang-cabang, tidak berbunga, secukupnya. Nah, makanya orang tuh kalau mau jadi, gue mau jadi orang yang asertif. Kalau lo nggak kontrol, lo tuh jadi orang yang galak biasanya. Jadi tahu nggak kan kita kan suka gini. Gue tuh kepengen misalnya gini. Apa yang mau kita tampilkan? Ini kalau kita bicara personal brand ya. Ini nyambungnya tuh ke personal brand. Jadi citra diri gitu ya. Jadi kalau kita ngomong gini, gue mau jadi orang yang orang bisa lihat gue sebagai orang yang peduli, ya. Tapi kalau gue nggak atur-atur kepedulian gue tuh seperti apa gue ekspresiinnya, orang tuh bisa nangkepnya gue kepo. Ngerti. Ya, jadi ada batasan. Sama, gue mau jadi orang yang asertif. Ngerti. Gue mau tegas. Gue harus menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, gue tegas, gue bisa dipercaya, gue nggak mau banyak omong. I want action
and result. I don't have to, ya, gue pengen, ayo, actionnya mana? Hasilnya apa? Gue target oriented aja. Lu jangan banyak-banyak omong sama gue. Nah, tapi kalau gue nggak atur-atur asertifnya gue pasti akan ditangkep galak, nggak punya empati. Maunya doang gitu. Gue setuju when you point out. Tadi kan kita biar gampang ya pembahasannya ke contoh Sylvie. Ada yang bilang Sylvie itu intimidatif. Iya, tapi ketika dia menjalankan perannya sebagai siapa? Yang kita lihat di film, dia intimidatif ke Emily di kantor, di kerja. Nyambung kan dengan omongan Becky. Ketika dia menjalankan perannya sebagai leader. Tapi coba diperhatiin deh, di beberapa scene ketika dia sedang berusaha merayu klien, sisi intimidasinya tuh nggak keluar loh. Karena dia bisa menempatkan posisinya dia berusaha memikat sang klien, you know? Jadi ibaratnya gini ya, karisma itu nggak bisa pukul rata juga, gitu ya. Karena karisma itu juga harus disesuaikan dengan positioning si orang tersebut, pekerjaannya dia, apa yang dia lakukan, dan lingkungan di sekitarnya. Sylvie Gratu punya karisma seorang pemimpin perempuan, gitu ya. Becky Tumewu juga punya karismanya dia adalah sebagai edukator, pengajar, fasilitator, dan juga entertainer, gitu ya. Ya. Bener kan? Karena kalau misalnya dengan brandingnya Becky Tumewu sebagai fasilitator dan juga sebagai entertainer, asertifnya harus diturunin sedikit. Iya. Gitu kan ya? Kecuali ketika Becky Tumewu lagi di kantor. Iya. Itu beda lagi. Asertifnya bisa jadi naik, gitu kan? Dan, jangan salah. Gue itu untuk menjadi asertif, gue tuh belajar. Karena gue tuh orangnya kan people pleaser. Iya, benar. Gitu. Benar. Gue kan orangnya sungkanan banget. Gue tuh sulit sekali untuk berkata tidak. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau buat gue untuk menjadi asertif itu tuh perlu effort. Nah, ada orang-orang yang nggak perlu effort, emang udah begitu. Iya. Asertif dan intimidating. Nah, kalau betul. Nah, jadi kalau memang orang-orang yang intimidating ini, ya, berarti apa? Berarti dia mesti belajar untuk lebih gimana ya caranya supaya gue bisa lebih mengeluarkan humble dan empati gue gitu. Itu sama kayak gue, kalau gue kebalikan Kabek. Asertif gue ketinggian, gue mesti belajar humility. Iya. Gue pernah, Dave, Iwet, ini dulu. Kiss tuh, nggak keluar dari mulut gue, keluarnya dari mulut lo. Biasanya pengakuan jujur tuh harus keluar dari mulut pribadi memang. Dulu gue tuh pernah ada satu momen dulu banget ya, ini udah lebih dari berapa ya, 10-12 tahun lalu gitu. Gue pernah ada di posisi orang nanya gitu sama gue, Bubek, apakah tidak sebaiknya Bubek itu menjadi ibaratnya mengambil porsi yang lebih besar dalam kepemimpinan perusahaan gue waktu itu. Terus gue bilang gitu ya, apa iya gue bisa menjadi pemimpin di suatu perusahaan? Gue itu kan orangnya kayak gini. Kayak gini tuh artinya sangat sungkan, kemudian sangat tidak bisa ngotot gitu ya, selalu mengalah gitu kan, nggak bisa tuh tegas-tegas gitu. Nah, kemudian si orang ini yang notabene adalah anak buah gue sebetulnya, dia bilang bahwa tapi sesekali perlu juga nih sentuhan seorang leader yang bisa lebih lembut. Gitu. Nah, jadi kalau menurut gue ya, Iwet, Dave, teman-teman semuanya, benar-benar kita tuh kalau kita mau jadi leader ya pasti kan balik lagi kayak tadi Iwet bilang, oh berarti orang punya karisma atau dinamakan karismatik harus sesuai juga ya dengan situasi dan kondisi. Benar, dan harus sesuai dengan, atau bukan harus sesuai lah, otomatis dia akan menyesuaikan diri dengan personality-nya. I like this. Artinya orang yang karismatik itu juga adalah orang yang cepat beradaptasi dengan lingkungan.
Nah, Dia tahu persis kapan dia harus menampilkan sisi yang mana, sifat yang seperti apa untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, gitu ya. iya. Jadi kalau misalnya gini, jadi sebagai Sorry. seorang pemimpin harus perlu banyak. Iya. Takut lupa mengomentari orang yang karismatik itu harus mampu menyesuaikan dengan lingkungan. Yes, karena itu bedanya karismatik sama narsisistik yang. Iya. Narsisistik itu lo nggak peduli dan tidak bisa menyerap reaksi lingkungan. Dia fokusnya hanya diri sendiri. Iya. Ya, kalau menurut gue karismatik tuh nggak cuma berfokus pada diri sendiri, tapi juga orang lain. Iya. Iya. Menarik ini. Bagus ini. Sebuah pelajaran. Ya, lu bisa bedain ya karismatik, narsisistik, sama cistik. Beda tuh. Cistik rasanya gurih. Nah, Kalau kristik beda lagi nggak, Kak? Beda, Kak. kristik. Kalau Kristik lu mainnya sama Toton Yanuar, Kak. Taplak meja jadi baju, Kak. Tapi ya, Iwet, Dave, gue pernah nggak cerita sama Lulu Padeh Apa ya? Yang mana? soal si Jack Ma ngomong apa? Bentar, yang soal ini bukan umur 20 ngapain, 30 ngapain, bukan. Oh, beda Bukan. lagi. Oke, belum berarti. Soal smart and wise. Apa tuh? Aduh, tadi pagi lewat lagi nih di salah satu Instagram gue gitu ya, feed Instagram gue. Jadi Jack Ma tuh bertahun-tahun yang lalu, dia kan udah lama ya jadi orang beken sebagai seorang leader dan orang kaya ya. Jadi si Jack Ma mengatakan begini, apa sih bedanya antara orang smart dengan wise? Gue meminjam langsung istilahnya Jack Ma ya, apa yang dari mulutnya Jack Ma gitu ya. Wise and smart, dia bilang gitu. Smart people, dia bilang, smart people they know what they want. Ya. Wise people, on the other hand, they know and they recognize what they don't want. Aku pernah lihat itu. Dia bilang gitu. berat loh. Itu lebih berat loh. Dia bilang gitu. Jadi katanya orang pintar itu biasanya mereka tahu apa yang mereka mau. Ya. Mereka punya banyak maunya. Ya. Nah, ya. Sementara orang yang bijak itu mereka justru tahu dan mengenali apa yang mereka tidak mau dan tidak perlu. Kemudian Jack Ma mengatakan begini. Ini menarik ya. Jack Ma mengatakan begini. Jadi kalau gue, dia bilang, gue punya banyak mau, kemudian yang menahan gue itu pasti leader-leader di perusahaan gue yang perempuan. Oh, karena perempuan itu Yes. lebih Iya, kata Jack Ma. Dia bilang perempuan itu banyak yang pemikirannya lebih wise. Perempuan, leader-leader perempuan. Selalu mereka yang akan menahan dengan begini. Apakah kita memang benar-benar inginkan ini? Gitu. Lo mau expand, misalnya gitu. Lo mau ekspansi sekarang sebesar itu. Apakah itu benar-benar yang kita mau dan kita perlu? Itu biasanya yang menahan. Nah, akhirnya tadi itu kutipan dari Confucius katanya gitu. Ya bisa jadi Jack Ma belajar banyak kali ya dari macam-macam dan pengalamannya. Jadi Jack Ma bilang kita itu lebih banyak kita itu perlu lebih banyak orang yang wise. Karena orang yang smart itu lo suatu hari bisa digantiin sama AI. Pintar itu pakai otak. Bijaksana itu pakai hati. So AI nggak which bisa one punya do you want? hati. AI tidak punya hati dan tidak bisa belajar sesuatu yang memang dari hati. Nah, gimana tuh? Gue mau nyambung di sini. Lo inget nggak, Dave? Kita pernah bahas ini yang cerita. Jadi Kabek, ini cerita tentang satu kantor dari keluarga konglomerat di Indonesia. Ya, sekarang tuh udah generasi ketiga. Jadi cucu-cucu nih yang udah jadi pada pemimpin-pemimpin. Dimana si cucu-cucu ini kan udah pulang dari luar negeri, udah punya wawasan begitu luar biasa.
Dan mereka itu bener-bener yang kayak sangat haus, sangat apa ya istilahnya tuh bener-bener kayak wah kita harus mengembangkan perusahaan ini. Darah muda, ekspansi. Kita beli ini, kita beli itu, kita lakukan ini, kita lakukan itu. Dan ternyata generasi-generasi founder itu naroin leader-leader yang sudah senior dan lebih wise untuk jagain si generasi ketiga ini. Dan kalimatnya persis kayak tadi, bukan perempuan sih, kalimatnya persis seperti tadi. Ketika si generasi ketiga ini lagi present, kita beli ini, kita beli itu, kita akan ini, kita akan itu, begini, begitu, begini, begitu. Si leader tuh cuma duduk aja tenang, gitu ya, di kursinya. Dia ngangguk-ngangguk, terus dia cuma ngomong satu kalimat. Dia ngangguk-ngangguk sambil ketiduran. Iya, karena udah sepuh. Gula darah tinggi, naik. Terus leader cuma ngomong gini, are you sure? Do you really want to do it? Berhenti, itu anak muda. Oke, let me think about this again. I will get back to you. Iya, kan bener banget tuh. Bener. Apa yang Becky bilang, kita kan kadang suka ketika kita lagi menggali orang kan gitu ya, lo harus tahu dong maunya apa. Kalau itu pertanyaannya nggak bisa dijawab, kan kita diajarinnya turn the table around gitu, tanya, lo tahu nggak apa yang lo nggak mau? Itu kan sebetulnya melatih kan, ya otak diterobos dari otak nggak nyampe, coba terobos pakai hatinya deh. Iya. Dan gue suka sekali sama topik ini ya. Nggak apa-apa kita panjangin sedikit. Sekarang udah jam 8 kurang 4. Seolah-olah dia ya yang ngatur kehidupan kita ya, Bek ya. Iya. Maaf ya, mungkin kalian masih ada jadwal habis ini. Enggak sih, gue nganggur. Mau sampai jam 12. Yuk. Jangan, kalau sampai jam 12 juga hobi ngamuk, ya kan? Tapi gini loh, maksud gue mengenai masalah you know what you want, itu banyak juga berhubungan sama emosi. Ya. Emosi itu macam-macam ya, bisa ada anguish-nya, bisa ada craving-nya, bisa ada macam-macam. Emosi itu macam-macam. Nah, want ini tuh biasanya berhubungan sama si emosi itu. Sementara wisdom juga emosi sih, tapi pengalaman yang lebih banyak bicara kalau wisdom. Iya, betul. Sehingga ini yang selalu gue bilang. Kita kan selalu bilang gitu ya, Gen Z ini gimana sih? Ribet banget mereka, nggak tahu maunya apa, lembek banget, ini, itu, segala macam. Kita nih, generasi kita kan suka gitu ya. Mau nggak sekali-kali generasi kita justru bertanya sama diri sendiri? Have you talked to them? Ya nggak? Lo udah ngobrol belum sama mereka? Lo udah coba berusaha pahami belum? Karena coba tempatin posisi kita di posisi mereka. Pada saat kita muda, kita juga kayak gitu loh, berapi-api, banyak mau, kadang-kadang bingung, suka linglung juga. You know what we can give to them? Untuk bikin mereka lebih perform, we give direction. And our wisdom. Bener gak sih, Kak Bek? Iya, betul. Makanya gini loh. Gue kan kalau di kelas suka sharing tentang generation gap communication ya. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah kita tuh masing-masing ambil peran aja. Ya kan? Kayak gue nih, kan gue Gen X. Gue generasi X kan. Di bawah gue udah ada milenial dan ada Z. Sama ya. Alpha. Alpha belum masuk workplace. Iya, benar. Kita bicara, tahu nggak? Generasi-generasi ini muncul kan memang di dunia pekerjaan. Ya. Sebetulnya. Betul. Kemudian dia berkembang. Betul ya? Nah, jadi gue tuh Gen X. Di atas gue ada Boomer. Ya. Benar? Nah, waktu gue masuk banyak pelatihan waktu itu yang gue pimpin, itu tuh bener-bener belum ada Gen Z sama sekali. Ya. Nah, akhir-akhir ini Gen Z banyak banget. Tapi memang benar di research yang pernah gue baca bahwa di tahun 2020 saja ya Gen Z dan milenial itu sudah lebih jumlahnya daripada 50% workforce in the world. Yes. Gitu, bener ya? Yes. Nah,
Jadi em, jadi yang boomer, yang X gitu ya, yang senior-senior sebetulnya nggak usah merasa terintimidasi dengan hadirnya anak-anak muda ini. Nggak usah. Terus nggak usah melihat ya pembawaan mereka itu sebagai sikap melawan atau sikap yang sulit dikendalikan gitu dari anak-anak ini. Aduh, gimana sih? Nah, tapi justru si X dan boomer pada zaman itu ya, sekarang bisa jadi peran ini diambil oleh X dan milenial gitu untuk adik-adik Gen Z ini. Nah, ambil peran sebagai mentor, sebagai pendamping, menasehati gitu loh. Dan menurunkan. Nah, ini nih yang penting nih. Transferring the culture gitu, budaya di perusahaan lo, budaya bahkan budaya baik yang lo percaya, nilai baik, value baik, karena lo nantinya akan menurunkan dan membuat anak-anak ini, memampukan anak-anak baru ini untuk menjadi leader berikutnya. Jadi sebagai pemimpin dan senior, lu jangan beraksi berangkat dari ketakutan akan tergantikan. Nah, itu juga yang menurut gue yang terjadi di senior-senioran kedokteran, ngerti nggak? Sekolah-sekolah, jangan. Lo harus dengan besar hati, lo harus belajar berbesar hati bahwa lo kenali peran lo sekarang. Dulu gue jadi adeknya, sekarang gue jadi kakaknya. Dulu gue bawahan, sekarang gue udah naik nih. Legacy, nilai baik apa yang mau gue turunkan ke orang-orang yang sekarang lagi memandang ke atas ke arah gue. Gitu dong. Gue nambahin sedikit ya. Kadang-kadang tuh kita sebagai senior, si Gen X, si milenial tua, si boomers ini kayak masih gini, Bo. I don't want my spotlight to be stealed by them. Sementara udah waktunya kita untuk kasih spotlightnya ke mereka. Karena kan mereka idenya banyak banget tuh. Yang bikin friksi kan gitu ya. Yang tua-tua ini enggak. You do my way. Gitu kan. Sementara si Gen Z sama milenial ini, no, I think mereka tuh punya pendapat loh. Iya. Dan kalau memang pendapatnya masih oke dalam koridornya, be it, kasih. Iya. Iya kan? Kecuali, nggak setuju sama gue. Kecuali kalau misalnya memang tidak sesuai gitu dengan koridornya ya. Nah, kita sebagai senior ini ngasih tahu, coba deh, kamu pertimbangkan lagi. Bener nggak tuh kira-kira idenya kayak begitu? Bener nggak tuh kira-kira yang kamu sampaikan tadi? Ya kan? Yes, true. Sama ya, betul gitu. Pembelajaran antar generasi itu nggak cuma yang atas mesti ke bawah sih, yang di bawah juga mesti belajar untuk menyesuaikan diri sama yang di atas. Itu juga penting ya. Yang digadang-gadang selalu kan gitu kan, yang di atas aja harus selalu belajar menyesuaikan sama yang di bawah. Beb, yang di bawah juga harus belajar untuk bisa beradaptasi dan berkomunikasi dan bekerja dengan baik sama yang di atas. Sama-sama belajar nih. Cuman the key is, menurut aku benar kata Becky, the trickiest part adalah pembelajaran paling benar dan paling gampang ya pastinya dari atas ke bawah dong. Kan kita udah lebih dulu tua, kita udah lebih dulu menyerap ilmu. Lah kalau lu aja yang di atas ngajarin ke bawahnya jelong, bully, apa legacy lo? Ini ada yang bilang gini, tapi Gen Z itu dikit-dikit healing. Bo, let's put ourselves in their shoes. Pressure-nya mereka tuh gila banget loh. Dunianya tuh emang repot loh, Nek, sekarang beda sama kita, bener. Jadi mentalnya mereka memang gak sekuat kita, and let's just accept it. Jangan dipaksa. Kalau gue tuh bilang gini ya, Nek, kita nih yang tua-tua jangan mengeluh kalau Gen Z mentalnya gak kuat. Justru kita tuh harusnya bangga mereka mentalnya gak kuat. Berarti mereka masih butuh elu, Nek. Nah tadi lu udah si tua kayak nggak mau lengser, tapi sekarang ada situasi di mana Gen Z butuh lu komplain juga, lu maunya apa? Ma tuh dipanggilnya apa? Jack apa Ma? Siapa? Bo. Jack Ma. Bo. Jack Ma.
Dong. Atau Wak. Ya Wak. Jack dong, karena dia laki-laki. Kalau dia perempuan dipanggilnya Mak. Gimana sih lo? Tapi ya, Dave, lu berasa nggak sih Jakarta? Ini ya, keluar lagi ya. Kan kita udah ini banyak tuh tadi ngebahas yang berkualitas. Jakarta macet banget sih, Bo. Aduh, Bo banget, Bo. Tuh barusan Tara mau pergi keluar, mau pilates, balik lagi loh, Bo. Itu padahal hanya baru sekitaran rumah gue loh. Macet loh. Cuma 5 kilo Tara jalan ya? Mestinya 5 kilo ke sana. Cuman 5 kilo ke tempat pilates. Enggak, bener-bener nyanyi balik lagi. Gimana ya mau hidup sehat dan mental yang kuat di kota Jakarta Raya ini? Ya, Tapi iya, gue merasakan bahwa Jakarta tuh makin macet. Lah kemarin manajer gue ke tempat gue biasanya cuma 30 menit, 1,5 jam yang. Tuh kan, oh my god, kita perlu itu deh, ya, yang kayak di Star Trek tuh, yang masuk ke mesin, ya kan? Plaza Indonesia. Transporter namanya. Transporter, gue baru mau ngomong Transformer. Makanya gue kemana-mana kalau yang deket-deket gitu kayak Tara gitu. Dari rumah mau pilates, gue mau ojek aja sekarang. Enggak, gue nyetir gak kuat. Iya ya, tapi tadi nggak sangka ya Kak ya, nggak sangka sedahsyat itu ya. Iya. Tapi ya, gue tuh emang bener-bener ya, udah tuir ya, Bo. Kan gue paling tua nih di antara anda paling senior dan umurnya banyak. Izin bentar, boleh pipis nggak? Mau pipis kebelet banget. Boleh. Jangan, sayang. Gue pipis, jangan lupa matiin ininya ya, kerannya ya, kalau udah habis cuci tangan. Jadi ya Dave, gue kan kemarin itu jadi tamu dong, gue sama si siapa? Ya namu lah gue ya, sama Lucy sama Melanie. Terus lagi cerita biasa, si Melanie lagi cerita abis nonton pertama kali konser bersama dengan putrinya gitu kan. Terus gue bilang gini deh, oh iya, memang konser itu bisa dipakai untuk mendekatkan diri dengan anak gitu kan. Aktivitas bersama. Gue dulu juga nonton New Direction sama Kyla di Singapura. New Direction, gue sebut terus New Direction. Ya Allah, baru diingetin, Bo, sama yang ini TikTokers yang sedang mengikuti live. Bubek One Direction kali. One Direction, gue sebut New Direction. Coba. Nggak masalah, nggak apa-apa. Emang it comes with age. Lalu nggak lihat tuh Jodie Foster menang Emmy pertama di hidupnya dia, monumental dong. Aduh, peristiwanya. salah sebut ya? Untuk filmnya dia di HBO Go, True Detective, Natural Killer apa ya? Dia nyebutnya bukan natural, senior killer. Lah film sendiri aja dia salah sebut ya, apalagi elu, band orang. Jodie Foster, Beb. Jodie Foster. Aduh. Kali dia keinget ini kali, natural born killer. Iya, gue tuh keinget kata-katanya Kabek ya. Kalau abis olahraga tuh pembuangan tuh lancar banget ya, depan belakang ya. Emang lo habis olahraga apaan? Enggak, maksud gue kan gue mulai olahraga lagi. Ingat gak sih dulu Kabek? Bekaran. Iya, waktu Kabek kita zamannya fitness first tuh dulu. Kan Kabek bilang, ih gue ke belakang sekali lancar sekali loh. Iya memang. Olahraga. Ya, Metabolisme yang. iya. Ini gue juga gue pipis-pipis. Satu lagi gue mau spill ya. Pasti nggak kebahas pasti. Tapi gue mau spill. Gue itu kan belakangan ya mencoba untuk, gue kan I always need to make my life interesting ya. Bener? You need to make your life interesting. Antri labubu deh, say. Aduh, not that kind of interesting ya. Terus lanjut. Jadi, dan gue tuh kan percaya selalu ada hal baru gitu ya. Kayak, ya kan lu Dave, kayak gue lihat banyak sekali event. Lu tuh banyak sekali event yang terkait juga dengan minat lo gitu ya. Kemarin gue lihat lo MC untuk
fragrance, pasti kan itu membuahkan ilmu dan pengetahuan baru kan untuk lo pelajari. Iwet juga, Iwet pokoknya kembang kempis deh ya, kalau berkembang ya kan, kempis berkembang gitu kan ya. Dengan peran dia sebagai leader gitu di perusahaan, dengan anak buahnya keluar kota, ketemu anak buah ya kan, ya kan, fruit kit gitu kan, kit fruit. Nah gue kan apa ya, jadi gue tuh kayak udah lagi aduh santai-santainya, dan gue percaya bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup. Jadi ya Nek, kemarin tau gak gue ikut kelas apa? Gue ikut kelas komunikasi binatang. Bohong. Gue tahu reaksi ini yang akan gue dapatkan dari kamu. Serius? Gini ya, nih, diam dulu. Nih gue kasih ya, bite size judul ya. Kan banyak nih orang media yang suka nontonin siaran pagi ya. Lu butuh pemberitaan kan, nih bite size clickbait ya. Becky Tumewu pensiun menjadi guru komunikasi manusia. Ia sekarang beralih berkomunikasi dengan binatang. Tuh gue kasih bite size buat lo. Beneran Kak Bek? Lu lelah ngajar komunikasi gini. Lu ngajar public speaking manusia. Narasinya, ya memang saya suka panjang narasinya. Lu capek, Bo, ngajarin public speaking sama manusia, lu mau public speaking sama anjing. Enggak, jadi poinnya begini. Gue itu ya suatu hari di masa-masa kemarin itu gue tuh mencoba linking my dog. Ini ada kan anjing gue berisik banget kan, anjing adoptednya Tara, si Latte, berisik banget. Nah jadi gue pakai nih jasa animal communicator, sebutannya Ancom. Oh Ancom, oke. Ya, bukan anak combro, bukan ya, atau anak comot atau apa, bukan. Ancom, animal communicator. Tuh kan out of the box, bener nggak tuh kan? Nah jadi si Ancom ini dan terus terang ya Dave, Iwet, teman-teman, gue itu apa yang disampaikan, gue tanggapi dengan sangat ringan. Karena menurut gue tuh, jadi mungkin gue kayak ada nggak percayanya lah, tapi gue jalanin aja gitu. Nah itu sebenarnya gue juga direkomendasiin sama 2 orang temen gue yang udah coba bacain anjingnya. Ya, nah udah, Bo, kita cucok loh, Bo. Apa dia kata? Kenapa dia berisik si Latte? Jadi yang paling ngok buat gue gitu ya, kan gue juga gue kasih pertanyaan, jadi kita bayar sejumlah uang, adalah honornya, fee-nya, terus kita boleh tanya 5 pertanyaan, Wet. Di Spill aja atas sih nomornya, honornya spill deh. 150.000. Oh nggak mahal. Enggak. Ya. Nah, terus udah gitu kalau nambah ada berapa gitu ya. Pokoknya nggak mahal deh, nggak sampai 200.000. Nah, terus habis gitu gue boleh tanya 5. Kemudian pokoknya namanya siapa, nama pemilik, umur, kelamin, dan sudah steril atau belum. Gitu. Nah, udah gue kasih 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan gue pun itu tuh sangat tidak spilling any information gitu loh. Jadi bukan yang kayak gini, misalnya anjingku kan yang di rumah 5, ada 4. Nggak satu sama lain. Nah, gue nggak gitu. Jadi gue bener-bener pertanyaannya pokoknya umum banget gitu. Karena gue pengen tahu dong seberapa cesplengnya nih bacaannya Ancom gue ini. Nah, terus yang pertama ya Dave ya, itu tuh dia bilang gini. Jadi, Latte gimana perasaan? Nah, ini contoh pertanyaan. Latte gimana perasaan kamu sekarang bersama dengan kami, keluarga kita, gitu ya. Bubek share nama Ancomnya, namanya Dodo Animal Communicator. Aduh, dia menurut gue dia legit. Nah, jadi udah ya. Terus kan pertanyaannya gitu, jawabannya dong gini.
Jawabannya, aku senang bersama. Jadi dia tuh menjawab menulis dalam bentuk tulisan deh di WhatsApp ya. Jadi dia linking tuh istilahnya, dia akan linking dengan binatang peliharaan kita. Kemudian apa yang kita tanya dia tanyain, nanti jawabannya. Jadi kayak dia nanya sama Latte, kalau Latte jawabnya aku happy, dia tulisnya aku happy gitu. Jadi as it is gitu. Aku happy bersama kalian sekarang. Aku tidak takut lagi. Tapi waktu pertama aku pikir kalian jahat. Maaf ya, aku sampai pipis. Dan bener loh, Bo. Waktu kita ngambil latte, itu tuh Tara dikencingin. Gitu. Jadi beneran tuh. Ya, udah ya, gitu ya. Nah, gue baca nangis loh. Terus udah gitu, dia bilang lagi gini. Tanya apa ya? Oh, terus dia bilang ada satu gini. Jadi nggak gue tanya, tapi dia bilang gini. Aku pingin deh diajak lagi ke yang ada kolam besar dengan ikan-ikan. Gue bilang, nah ini ngarang nih ya. Rumah gue kagak ada nih, kolamnya tidak ada ikan-ikan dan lain-lain. Bo, Tara, gini, kirim gue foto si Latte bener-bener di pinggir kolam dengan ikan mas gede-gede. Di, aduh apa sih, Scientia Park. Apa sih yang di Cipete? Enggak. Oh, Urban Forest. Si Tara, gue kan nggak pernah tahu. Tara waktu itu bawa gitu. Dia bilang, ini kak gitu. Ini mah aku bener-bener kayak digambarin sama si Ancong. Terus? Jadi dia lihat ikan. Lihat ikan. Dia bilang dia pengen lagi pergi situ. Terus? Tara is my daughter. Tara anak gue. Nah, jadi gue tuh dari sana, gue gini, gila gitu ya, legit. Hebat ya nih gitu, animal communicator gitu. Nah, terus si Tara nanya gini sama si Ancom, kan itu kan anjing Tara. Terus dasar ya Tara kan nanya gini dong, pengen tahu si anjing seneng gak sama pacarnya. Jadi dia bilang gini, gimana perasaan Latte terhadap Ciko? Itu pacarnya Tara, guys. Itu kan pacarnya Tara. Nama animal communicator aku Dodo Animal Communicator. Nah, banyak karakter baru diperkenalkan hari ini ya. Get on with the program. Ciko pacarnya Tara. Terus ditanya gini sama Tara. Nah, terus si animal communicator kirain Ciko tuh another anjing. Ya kan? Tahu-tahu dikasih lihat kata dia. Jadi dia bilang gini, aku suka dia salah satu manusia laki-laki yang aku nggak takut. Tapi dia jarang datang. Aku paling seneng kalau dia datang terus kasih aku treat. Dan emang bener, si Ciko jarang banget kemari. Dulu ada sering, sekarang karena sibuk-sibuk kan. Masa gitu kok. Terus oh iya, ada satu lagi. Yang tadi pertanyaan kamu happy apa enggak, atau kamu kenapa sih kok suka gonggong gitu ya. Dia bilang gini, oh enggak, pernyataan sebenarnya, jangan gonggong-gonggong ya Latte gitu, ganggu. Dia jawab gini, maaf ya, aku memang suka gitu, abis temen-temenku yang lain gak tua-tua nih. Loh, cuma Latte yang baik. Nih bentuknya Latte, sini Latte. Latte. Tuh kan centil, Bo. Susah untuk dikuasai. Gitu nih. Susah Latte soalnya gen alpha. Oh nih. Tuh. Susah dikuasai anjir bahasanya. Si Latte, tuh. Latte. Tuh. Sayang. Tengil banget tuh mukanya. Latte, tuh. Nah, inilah Latte yang aku linking waktu itu. Yang bikin Tara waktu datang. Aduh. Nah, kalau ini anjing aku yang bucin.
Oh, udah tua tapi dia. Ini dari siapa, Dave? Karen Delano. Oh. Lucuan latte. Jadi, oh iya, jadi balik lagi. Jadi gue penasaran dong. Selama ini kan gue cuman taunya teknik komunikasi bersama manusia-manusia lain. Jadi gue tuh cuman pengen tahu dia pakai apa sih, Bo, gitu. Ternyata pakai apa? Coba jawabannya apa? Intuisi. Tapi enggak. Menurut gue, jadi gue tuh ikut kelas itu no expectation. Gue juga nggak tiba-tiba mau jadi ancom kali, ngapain ya kan. Nah tapi gue kepengen gini, gue kepengen tahu lu tuh pakai teknik apa sih. Tapi pada akhirnya gue percaya bahwa, dan memang benar, harus ada giftnya. Jadi kita bisa nih teori meditasi lah. Jadi katanya tuh manusia, misalnya nih ya, manusia dengan manusia kita berkomunikasi di gelombang tertentu kan? Iya. Ya, di gelombang tertentu. Nah kalau sama binatang itu kayak lebih turun. Oh. Jadi you have to, ya lu harus pertajam itu. Jadi dengan intuisi gitu. Tapi ya gitu, ada opening content closingnya, Bo. Ada bagannya. Ada struktur. Jadi kalau lo kayak habis meditasi, lo harus shield diri lo dulu supaya nggak yang lain-lain semua masuk nanya-nanya sama lo gitu kan, atau communicate with you. Terus tapi jauh dari kayak apa ya? Fokus. Klinik ya. Enggak. Karena kan kalau kalian melakukan yoga, meditasi, kan lo tahu kan sebenarnya ada stage di mana ya itulah ya, gue kan nggak melakukan meditasi. Nah jadi itu kemudian lo mencoba untuk linking dengan si binatang ini dengan ngeliatin fotonya. Oh ya, harus kasih foto, ngeliatin nih fotonya. Terus ya udah, kalau lo udah ngerasa ada koneksi, lo harus memperkenalkan diri, lo harus permisi, lo harus misalnya, hai latte, saya Becky, atau jangan deh, hai latte, saya Dave Hendrik, saya sahabat ibu kamu loh, kamu gini, saya mau tanya-tanya ya, gitu. Iya. Jadi caranya tuh beda dengan cara kita dengan manusia ya, walaupun sama, memperkenalkan diri dulu sebelum nanya-nanya gitu kan. Iya. Iya. Jadi, Itu pelajarannya adalah binatang harus lebih jelas sama status ya. benar. Nggak bisa cuman main asal masuk, halo latte, aku Iwet. Dia akan nanya, kamu siapa? Iwet tuh apa? Kenapa kamu ada di sini gitu? Iwet gitu ya. Iya, mirip kayak Dave. Semua harus ada statusnya. Anjay. Ntar pertanyaannya kalau binatang kan udah steril belum? Tanya loh. Kamu udah steril belum? Oh ditanya gitu ya? Tanya, tapi itu lebih untuk mengidentifikasi apakah kita ngobrol dengan binatang yang benar, yang tepat atau bukan. Maksudnya? Karena kan steril atau tidak steril itu kan sangat pribadi kan untuk si binatang itu. Oh ya? Iya dong. Siapa yang mau tahu anjing lu udah steril apa belum? Iya, kecuali si anjing itu sendiri dan pemiliknya. Sama pemiliknya. Gitu. Nah, lu udah steril belum, Wet? Hah? Lu udah steril belum? Hygiene gue mah. Ih, seru kan? Nah, jadi udah kalau lu tanya gini, jadi lu sekarang bisa? Ya enggak. Iya, tapi Tapi gue seneng gitu, masa oh wow, this is interesting. Gue tuh ya Wet ya Dave, teman-teman, gue tuh udah pernah ngambil kelas bikin minyak wangi, udah. Gue pernah ngambil S2 terus keluar, udah. Terus gue sekarang udah kemarin itu yang gue ngambil kelas ancom, udah. Ntar nih lihat lagi nih gue mau ngambil kelas apa. tunggu gebrakan selanjutnya. Kelas cruise stick. Tiba-tiba Becky Tumewo kerja sama Toton Yanuar. Oh enggak. Oh.
Lu belajar bahasa Itali dong biar bisa kayak si Abigail tuh. Abigail. Dia mah juara bahasa Itali, bahasa Perancis, bahasa gitu. Bagus tuh dia tuh. Itu artinya dari semua relationship-nya dia mendapatkan ilmu baru selalu. Dia sebenarnya tanya deh, lu mau pacaran atau mau ngeles, Nek? Nanti jangan-jangan ada asmara in Paris. Ya kan? Tuh. Ya kan Milan udah soalnya, asmara in Milan udah. Asmara in Milan, asmara in Paris, ya. Gue- Asmara in Tokyo. Gue pernah tuh ketemu sama dia bener-bener the day after dia broke up. Ya Allah, gue tanya kan, kamu lagi di Jakarta gitu, terus kan biasanya di Itali gitu, di Milan sih begini. Aku baru putus kak semalam. Ya, gue gitu. Ya Allah. Ada kerjaan besoknya, mau nggak mau harus datang. Bagaimana kondisinya? Ya absurd. Absurd tapi tetap stamin gitu. Ya wes, kita udah harus udahan nih. Bentar lagi kita dapat notification dari. Nggak ada. Tapi benar kita harus udahan. Kalau lewat dari 1 jam lo nggak pernah dapat notifikasi, Wet? Nggak pernah. Live itu tuh bisa berjam-jam. Oh, gue suka dapat ya, Wet. Lu ditipu. Ini ya orang gampang banget ditipu sama orang deh. Warning gitu dari TikTok Dia resmi. tuh istilahnya ini, gullible. Apa tuh gullible? Ya itu Gampang terlalu dibohongin. naif, gampang dibohongin. Ya, nggak ada. Mudah percaya. Oh, Live itu live itu bisa berjam, seharian gitu bisa. bisa. Asal baterai lu kuat aja mah bisa. Jadi si Hard Rock FM 24 jam itu tuh juga nggak berhenti-berhenti. 40 jam, bukan 24 jam. 40 jam nggak berhenti-berhenti. Gila. Live TikTok tuh back 40 jam. Mau nggak lo? Mau lihat gue mandi? Asusila jatohnya. Udahan yuk, mesti mandi nih. Thank you ya, udah ajak aku ngobrol, udah ajak aku namu. Besok-besok aku diajak namu lagi, oke? Karena aku namu. Selamat menikmati hari Kamis ya, tamu-tamu istimewa aku. Iwet, teman-teman semuanya. Bye-bye TikTokers. Mwah, 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 mwah. Bye. Bye.